Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Kakak harap kabar adik-adik di rumah baik semuanya ya. Baik dong Kak, kira-kira kita sudah 2 bulan lebih ya Kak nggak adain PT? Iya, kurang lebih kita sudah 2 bulan nggak PT nih Kak. Ya, ibadah PT pada hari ini akan dilayani oleh liturgos oleh Kak Tasya dan Kak Resen. Dan pemusik ada Kak Brandon dan juga Kak Reza. Yeay. Dan PF pada hari ini ada Kak Anas. Ya, sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada hari ini, adik-adik diperbolehkan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Ya, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, sebentar kami akan mulai ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semua ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 117, ayatnya yang 1 sampai yang kedua. Mazmur pujian hari ini diambil dari Mazmur 117 ayatnya yang pertama hingga yang kedua yang menyatakan, Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dipersilakan duduk. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman pada hari ini, kembali kita bernyanyi dari KMM 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ya, kita masuk ke dalam pemberitaan firman pada hari ini yang akan dibawakan oleh Kanas. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa. Bapa mengucap syukur untuk hari yang boleh Engkau berikan pada saat ini. Hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami isi dari firman-Mu. Dan mampukan kami bukan hanya menjadi seorang pendengar saja, tapi pelaku firman-Mu. Biarlah firman ini pada akhirnya membuat kami semakin melihat bahwa Allah terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan
pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang berbunyi demikian. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 berkata, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Sekarang kita coba bedah pembacaan firman Tuhan hari ini. Seandainya teman-teman ada pada masa itu, apa yang akan kamu lakukan? Untuk menjawabnya, kakak akan coba merangkum sedikit kisahnya. Siapakah Nabi Yoel? Nabi Yoel adalah nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Namanya berarti Tuhan adalah Allahku. Ia berkarya di sekitar bait Allah di Yerusalem. Yoel mendorong umat supaya bertobat, dan dia juga menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan bagi umatnya. Pada perikop ini, Yoel mengingatkan melalui peristiwa yang telah terjadi. Yoel mengatakan bahwa bencana yang terjadi pada masa itu melebihi bencana yang pernah terjadi sebelumnya di masa lampau. Yoel mengungkapkan telah terjadi kebinasaan total. Kebinasaan seperti apa? Pada saat itu terdapat ulah belalang yang membinasakan segala jenis tumbuh-tumbuhan, bahan-bahan pokok hasil tanah Israel, seperti gandum, minyak, anggur, dan ara. Semuanya dimakan habis. Bukan hanya daun dan buahnya dimakan, tapi juga carang dan kulitnya dihancurkan. Apa yang ditinggalkan juga dimakan habis oleh serangan berikutnya. Yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Keadaan ini begitu mengerikan. Pohon anggur dan pohon ara melambangkan kesejahteraan dan kesuburan Israel. Jika pohon ini dimusnahkan, maka sebenarnya dalam perjanjian lama itu berarti berkat Tuhan tidak ada lagi.
Sekarang kita bayangkan bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat saat itu. Tengah bencana yang melanda. Jelas, ini sangat menyulitkan sekali. Sumber mata pencarian mereka hilang. Mereka dihantui kelangkaan makanan, bencana kelaparan dan kemiskinan. Bisa terbayang betapa hebatnya bencana tersebut? Bagaimana dengan penyelenggaraan ibadah di Bait Allah? Untuk korban sajian dibutuhkan tepung dan minyak. Sedangkan untuk korban curahan dibutuhkan anggur. Setiap pagi korban-korban ini dipersembahkan. Karena semua hasil tanah sudah binasa, maka ibadah di rumah Allah pun tidak dapat diselenggarakan. Sudah bisa menjawab apa yang akan kita lakukan jika kita hidup pada masa itu? Oke, kita lanjut. Karena bencana besar tersebut, Yoel menyerukan agar umat Tuhan melakukan prosesi meratap. Bentuk prosesi meratap seperti ini lazim diadakan jika ada keadaan darurat atau ancaman dari pihak-pihak musuh ataupun juga seperti perikop kali ini. Panen yang gagal total karena terjadinya bencana yang luar biasa. Bagi Yoel, peristiwa tersebut merupakan tanda-tanda murka Allah. Yoel mendorong rakyat agar mereka berseru dan meratap kepada Tuhan untuk menunjukkan kesungguhan mereka memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Nah sekarang, pelajaran apa yang dapat kita petik dari perikop hari ini? Yoel mengatakan ada bencana yang terjadi pada masa itu melebihi bencana yang pernah terjadi sebelumnya di masa lampau. Coba kita melihat situasi saat ini. Ada sebuah peristiwa yang sedang menggemparkan bangsa kita dan bahkan dunia. Ya, wabah virus corona atau COVID-19. Sebelum wabah ini ada, pasti kita sering mendengar peristiwa bencana yang terjadi di negeri kita, bahkan di dunia. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, badai dan lainnya. Sebelum COVID-19, virus lain pun pernah mewabah di dunia kita. Ada flu burung, Ebola, SARS, MERS dan lainnya. Apa yang sedang terjadi dengan bumi? Atau pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan terhadap bumi kita? Teman-teman, apa bedanya bencana-bencana serta virus-virus yang lalu dengan virus corona saat ini yang mewabah di seluruh dunia pada waktu bersamaan? Virus ini sangat menular, cepat merambat, menyebar ke seluruh wilayah dan virus ini mematikan. Saat ini banyak orang dan banyak negara sedang berusaha bagaimana memutus rantai penyebaran virus. Konsentrasinya bukan hanya menghentikan penyebaran virus, namun bagaimana orang yang sudah tertular dapat disembuhkan. Jika kita kembali pada perikop bacaan kita, ulah belalang mengakibatkan dampak yang menyulitkan untuk masyarakat saat itu. Mereka dihantui kelangkaan makanan, bencana kelaparan dan kemiskinan. Ibadah di rumah Allah pun tidak dapat diselenggarakan karena semua hasil tanah sudah binasa. Bagaimana dampak yang terjadi diakibatkan virus corona saat ini? Dari perekonomian masyarakat, banyak yang mulai di PHK, kehilangan mata pencarian, dan kehilangan sumber penghasilan. Kita diperhadapkan dengan sesuatu tidak kita inginkan. Selain itu, saat ini apa yang biasa menjadi tidak biasa. Kalian pun merasakan dampaknya kan? Kita belum bisa beribadah dan melakukan aktivitas bersama di gereja. Kita masih harus belajar di rumah. Belum bisa bersekolah. Belum bisa kembali merasakan keseruan bermain dan belajar bersama di sekolah. Kita belum bebas bermain keluar rumah. Berkumpul bersama teman-teman. Menjalankan hobi kita. Belum bisa jalan-jalan, nonton di bioskop, atau makan bersama sambil ngobrol asik di tempat makan. Mungkin masih banyak lagi dampaknya. Jika Yoel mendorong rakyat untuk taat, berseru dan meratap kepada Tuhan untuk menunjukkan kesungguhan mereka, memohon pengampunan dan pertolongan. Nah, melalui firman Tuhan kali ini, kita mau diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan dan taat kepadanya. Ketaatan itu bisa kita mulai dengan taat pada anjuran pemerintah. Tetap dalam rumah, jangan keluar rumah jika tidak perlu, dan gunakan masker.
Mari kita bantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Dengan menaati pemerintah secara tidak langsung, kita juga telah meringankan pekerjaan para medis sebagai garda terdepan penanganan virus corona. Yoel memerintahkan peristiwa yang terjadi agar diceritakan pada generasi penerus, biarlah peristiwa yang terjadi pada diri kita. Bahkan bangsa jangan hanya menjadi sebuah catatan sejarah, tapi biarlah menjadi peringatan agar semuanya berserah kepada Tuhan. Sekarang semua berjuang melawan wabah ini. Namun yang perlu kita ingat, di atas semua itu, mukjizat dan kasih Allah lah yang saat ini benar-benar kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, apa reaksi kita menghadapi kondisi saat ini? Pertama, biarlah peristiwa ini membuat kita menjadi semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, taat pada perintah. Kedua, jadikan Tuhan berkekuatan dan penolong kita. Sumber dari segala sumber yang bisa membebaskan kita dari wabah ini. Dan yang terakhir, melalui peristiwa yang kita hadapi saat ini, biarlah kita semakin memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Biarlah ayat ini bisa memperkuat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan dan kami baca. Biarlah firman-Mu ini Tuhan pada akhirnya berakar di hati kami. Jadikan kami pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang semakin rindu untuk taat kepadamu, semakin rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk menjadi alat-alat-Mu di tengah keluarga kami, di tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman. Amin. Mari kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dan kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 340 pada jalan kami yang berat. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada minggu hari ini.
Biarlah apa yang telah kami dengarkan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Puji-pujian yang kami naikkan bisa menjadi pujian yang harum bagi nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah kami tetap menghormati Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada akhirnya bisa berdampak buat banyak orang-orang di sekitar kami. Dan pada akhirnya orang bisa melihat Kristus ada dalam diri kami. Sertai Tuhan perjalanan kehidupan kami minggu ini, biarlah kami terus berserah kepada tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Dan persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan tadi bisa diantar ke kantor sekretariat atau dititip ke mama papanya biar nanti diantar ke kantor gereja. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.